adalah tempatnya suatu eksperimen yang harus kita lakukan, dan di sini untuk menunjang suatu kegiatan pasti kita juga akan banyak hubungan dengan alat-alat laboratorium. Alat-alat laboratorium yang ada itu ada di depan saya, itu yang digunakan untuk eksperimen. Nah, kalian tahu sendiri bahwa di dalam hal keselamatan kerja, di sini yang diutamakan adalah kita sendiri. Keselamatan kerja yang dimaksud bahwa alat dan bahan ini akan bisa menimbulkan suatu kecelakaan yang akan bisa berakibat fatal. Nah, sumber utama dari kecelakaan itu adalah kecerobohan dari anak-anak yang melakukan itu. Karena itu di lab ini ada tata tertib yang harus kalian perhatikan. Tata tertib pertama, saya bagaimana masuk ke arah lab itu harus memakai jas lab seperti yang saya pakai. Kemudian harus memakai masker. Karena di sini pandemi, berarti kalian harus memperhatikan bahwa protokol kesehatan itu benar-benar harus kita terapkan. Selanjutnya di sini juga harus kita memakai untuk adalah dari bentar ya, sini Pak masukkan dulu. Untuk memakainya semuanya harus kita pakai dari sini seperti ini. Nah, saya tunjukkan alat-alat yang di sini ada di depan saya, yaitu ada tabung reaksi. Tabung reaksi itu ada dari sini beberapa yang perlu kami kenali adalah untuk tabung reaksi itu ada raknya. Nah, rak tabung ini biasanya kalau kita misalnya mencuci itu bisa meleset kalau tidak tepat pada lubangnya. Jadi ini ada lubang-lubang yang perlu kalian perhatikan. Kayak ini rak tabungnya. Kemudian alat untuk pemanas. Ya, pemanas lampu Bunsen itu juga di sini bahannya cukup berbahaya, kalau terbakar ini akan bisa mengenai kita. Nah, ini terdiri dari kalau kita menyalakan apinya, ya di sini nanti menutupnya seperti ini. Ya, jangan dihembuskan, misalnya mematikan api itu dengan meniup. Kalau meniup nanti kena wajah. Nah, ini bahaya-bahaya yang ditunjukkan di satu lab. Lalu di depan saya masih ada mortar, alat pelundurnya. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk kalau misalnya di sini melunakkan bahan-bahan. Nah, selanjutnya di sini ada corong. Ini ada dua jenis corongnya yang juga akan digunakan misalnya karena materi yang berhubungan dengan kaitannya dengan kelas 3. Misalnya kelas 3 kita menggunakan ini, bagaimana cara menggunakannya. Lalu di sini ada gelas ukur. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Kalian bisa melihat ini berapa gelas ukurnya, itu yang bisa kalian ukur adalah 100 ml. Kemudian kalau yang kecil ini berapa? 10, seperti itu. Itu ada tanda-tandanya harus ini. Nah, untuk melihatnya kalian juga harus tahu bahwa ini diletakkan di tempat yang lurus, lalu mata kalian harus lurus melihat dari sini berapa yang saya hindari dari alat ukur. Nah, selanjutnya di sini ada beker gelas. Ini ada ukurannya Nana 1000 ml. Ini dari Mirek, berarti enggak mudah sekali untuk misalnya kalian panaskan di lampu Bunsen itu akan meleleh. Untuk yang kecil ini dengan spesifikasi 250 ml. Nah, ini beberapa alat-alat yang dikenalkan kepada kalian semuanya. Nah, di depan saya ini ada yang diisi dengan zat kimia. Misalnya saya meminumnya, ya minum. Ini adalah hal yang tidak tepat. Mengapa? Karena ini adalah zat yang berbahaya. Mengapa kalian harus meminum di tempat yang seperti itu? Nah, ini untuk kegiatan kita hari ini adalah pengenalan keselamatan kerja.
kerja dan alat-alat lab. Teguh tahu nggak peraturan tertibnya untuk di lab? Di lab kalian sedang eksperimen loh ini. Jadi jangan main-main, nanti kalau misalnya ada apa-apa yang terkait dengan minuman kalian nggak ada tanggung jawab dari kalian sendiri, kemudian keselamatan kalian seperti apa? Kan sadar nggak ini perbuatan yang seperti apa? Salah. Kalau benar? Salah ya. Kalau salah kok dilakukan aja ya. Oh, nah, berarti lab boleh dijadikan tempat buat makan minum gitu. Oh, kalau Anda sadar berarti di sini makanan dan minuman itu tidak boleh ada di sini. Kegiatan kita pada hari ini adalah pengenalan mikroskop. Adalah salah satu alat yang ada di lab untuk menunjang pada kegiatan pembelajarannya. Saya mendemonstrasikan untuk yang bagaimana caranya membawa. Jadi saya memegang tubuh dari mikroskop pakai tangan kanan, kemudian pada bagian bawahnya disanggah pakai tangan yang sebelah kiri. Mikroskop yang saya bawa itu adalah mikroskop cahaya. Untuk mikroskop yang ada di depan saya itu adalah mikroskop binokuler. Pekerjaan dari mikroskop yang di sini adalah memakai cahaya. Kita sambungkan dengan bagaimana menggunakan dari mikroskop. Untuk mikroskop binokuler itu harus cahayanya dinyalakan lebih dulu. Nah, bagian-bagian lensa okuler. Lensa okulernya itu ada dua, karena binokuler berarti lensa okulernya ada dua. Kemudian ada lensa objektif. Objektif ini terdiri dari beberapa, ini kayaknya 4 ya. 4 itu kalau kita amati di sini ada angka 5 yang kecil, kemudian kita bisa gerakkan angka misalnya di sini 10, angka 40, angka 100 ya 100. Itu artinya bahwa di sini nanti pembesaran itu bisa mulai dari yang kecil sampai yang besar. Itu untuk yang objektif. Kemudian meja mikroskop ada cahaya terlihat, kemudian makro, kemudian mikro. Yang mikro di sini ada di sebelahnya makro, kemudian di sini ada yang bisa kita gerakkan ke arah depan, ke arah kiri, kanan, sehingga menyebabkan di sini pada meja mikroskop itu kalau ada di sini preparatnya itu akan bisa tepat pada meja mikroskopnya. Untuk teknik dalam hal menggunakan mikroskopnya, kita mencoba menjauhkan antara dari sini meja mikroskop dengan lensa objektif. Kalau kita misalnya memasang dari preparat sudah tertutup kaca benda kaca penutup, ini kita tinggal meletakkan di meja mikroskop. Kemudian kita jepit dengan alat penjepitnya pada meja mikroskop itu. Lalu kita himpitkan, tadi pembesarannya 5 saja dulu. Kita himpitkan antara objektif dengan kaca benda
Lalu kedua mata kita itu mengamati tangan kita. Di sini ada pada makrometer. Kita gerakkan menjauh dengan jalan. Di sini kita gerakkan ke depan. Kalau sudah nampak, kita stop di situ. Sehingga pada pembesaran 5 kali itu kita bisa mendapatkan hasilnya secara keseluruhan dari objek yang terdapat di sini. Selanjutnya, kalau untuk membesarkan dari angka 5 ke arah 10, kita tinggal menggerakkan dari sini ke arah angka 10. Setelah tepat, di sini berbunyi ya, di sini tepat, kita juga akan melihat lagi. Kemudian digerakkan makronya. Kalau memang di situ sudah tepat, berarti itu sudah selesai untuk acara pengamatan yang di situ. Kalian bisa menggambar dari objek yang ada. Mau membesarkan lagi ke arah pembesaran 100 kali, kita juga tinggal mengubah dari sini sampai ada bunyi di sini klep begitu. Itu berarti sudah tepat. Kemudian kita mencoba untuk melihat di situ, tetapi tangan kita tidak bisa menggerakkan makronya lagi. Mengapa? Karena kalau di sini kita gerakkan makronya, itu akan memecahkan preparat itu. Jadi yang kita pegang sekarang adalah mikronya, kita gerakkan sambil kedua mata melihat dari objeknya. Kalau sudah tepat, berarti ini sudah tepat untuk pembesaran ke arah 100. Demikian untuk pembesaran dari mulai